Cerita horor kali ini berjudul Rumah Ida Meminta Tumbal. Di sini, kisah hororku dimulai. Sore itu datang lebih cepat dari yang kuperkirakan. Awan kelabu menggantung rendah di atas langit Malang, seolah ingin segera menumpahkan isinya. Aku, Erika Putri, berdiri di depan stasiun Kota Malang dengan koper kecil di sampingku dan ransel berat di punggung. Tiket kereta sudah habis dan taksi yang biasanya menunggu penumpang pun penuh sesak. Hujan deras begini, susah juga ya cari transportasi. Gumamku sambil melihat jam di pergelangan tangan. Jarum panjang sudah menunjuk angka 5. Menjelang maghrib, aku sebenarnya tidak terlalu khawatir. Liburan kali ini memang spontan. Rencana darurat saat stres menumpuk karena deadline naskah yang terus mengejarku. Malang selalu menjadi tempat favoritku untuk mencari inspirasi, udara sejuknya, bangunan tua yang tersebar di mana-mana, dan kisah-kisah mistis yang masih berkeliaran di sudut-sudut kota kecil ini selalu berhasil membangkitkan semangat menulisku. Namun, hari ini terasa berbeda. Setelah berjalan kaki sekitar 10 menit, aku mulai merasa ada yang aneh. Jalanan yang biasanya ramai dengan pedagang kaki lima dan pengendara sepeda motor kini terasa sunyi luar biasa. Bahkan anjing liar yang biasanya berkeliaran pun tidak terlihat. Hanya suara langkah kakiku di atas aspal basah yang terdengar berdentum-dentum di telinga. Entah kenapa, aku merasa seperti sedang diikuti. Bukan oleh seseorang, tapi oleh sesuatu yang tidak bisa kulihat. Bulu kuduku berdiri dan napasku menjadi tersengal-sengal. Rasanya seperti ada tekanan di udara, membuat langkahku melambat. Tiba-tiba, aku melihatnya. Di ujung jalan yang sempit, berdiri sebuah rumah tua berwarna putih pudar. Catnya sudah mengelupas di beberapa bagian, dan atapnya sebagian tertutup lumut. Rumah itu terlihat kosong. Namun ada sesuatu yang menarik perhatianku. Cahaya redup menyala di salah satu jendernya, meskipun tidak ada suara kehidupan dari dalam. Aku mencoba melewati rumah itu, tapi kakiku seolah tidak bisa melangkah lebih jauh. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menahanku. Jantungku berdebar kencang dan keringat dingin mulai mengucur di pelipisku meskipun udara masih sejuk. Kenapa aku berhenti di sini? Tanyaku dalam hati. Tapi tubuhku tidak menuruti perintah untuk bergerak. Sebaliknya, aku malah melangkah perlahan menuju pintu depan. Setiap langkahku terasa berat, seolah aku sedang berjalan melawan angin kencang. Suara jantungku terdengar begitu keras, bahkan menutupi suara hujan yang mulai turun deras saat aku sampai di depan pintu kayu tua yang sudah lapuk. Aku melihat bahwa tidak ada nama atau petunjuk apapun yang menunjukkan bahwa rumah ini dihuni. Namun, sesuatu dalam diriku berkata bahwa inilah tempat yang harus kupilih untuk menginap malam ini. Aku menatap pintu kayu yang tinggi dengan pegangan kuningan. Permukaannya penuh dengan ukiran-ukiran aneh yang tampak seperti simbol-simbol kuno. Tangan kananku bergetar saat mengangkat tangan untuk mengetuk pintu. Tok, tok. Suara ketukan terdengar aneh, seperti gema yang tidak seharusnya ada. Tidak ada jawaban dari dalam. Aku mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Tok, 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 tok. Masih tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Langkah itu pelan, namun terdengar jelas di tengah kesunyian sore yang gelap. Suara itu semakin dekat, seolah seseorang berjalan perlahan menuju pintu. Jantungku berdetak semakin cepat. Instingku berteriak untuk segera pergi dari tempat ini, tapi tubuhku tetap tidak bisa bergerak. Aku seperti terpaku, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Klik, kunci diputar dari dalam. Pintu kayu tua itu perlahan terbuka ke dalam, menampakkan kegelapan ruang tamu yang redup diterangi cahaya kuning dari sebuah lampu gantung tua. Dan di ambang pintu berdiri sosok seorang nenek. Nenek itu terlihat berusia sekitar 70 tahun dengan rambut putih disisir rapi ke belakang.
Wajahnya halus, tanpa banyak kerutan, dan matanya yang dalam menatapku dengan tatapan yang seolah sudah mengenaliku sejak lama. "Erika," katanya, dengan suara serak tapi lembut. "Aku sudah tahu kamu akan datang." Aku terpaku. Bagaimana nenek ini bisa tahu namaku? Aku bahkan belum sempat memperkenalkan diri. "Silakan masuk, Nak. Aku sudah menyiapkan kamar untukmu." Nenek itu tersenyum. Senyuman yang hangat, tapi terasa aneh. Ada sesuatu dalam matanya yang membuatku merinding. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa menolak tawarannya. Dengan langkah berat dan hati yang penuh keraguan, aku memasuki rumah itu. Bau kayu tua dan dupa menyergap indraku, membuat kepala terasa berat. Saat pintu tertutup di belakangku, aku menyadari bahwa liburan kali ini tidak akan seperti biasanya. Sesuatu yang besar sedang menungguku di dalam rumah tua ini, dan kisah hororku pun dimulai sejak saat itu juga. Ruang tamu rumah itu lebih besar dari yang kuduga saat pertama melihatnya dari luar. Langit-langitnya tinggi dengan lampu gantung kristal tua yang menggantung di tengah ruangan. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan foto-foto hitam putih dalam bingkai. Kayu mahoni yang sudah menghitam karena usia, aroma dupa bercampur dengan bau kayu lapuk, membuat kepala terasa pusing. Nenek Ida, begitu katanya namanya, berjalan perlahan menuju kursi tua berlengan di sudut ruangan. Gerakannya sangat anggun untuk seseorang seusianya. Bahkan terlihat lebih muda dari yang kupikirkan. Kulitnya halus tanpa banyak kerutan, dan posturnya tegak seperti wanita muda. "Ayah dan ibumu baik-baik saja di Semarang, Erika?" tanyanya sambil duduk dengan anggun. Aku terkejut. "Ibu tahu orang tuaku?" Nenek Ida tersenyum samar. "Tentu saja, keluarga Erianto selalu kusayangi. Kakekmu yang dulu sering membawamu ke sini saat masih kecil." Mataku membelalak. Aku tidak pernah ingat pernah datang ke rumah ini sebelumnya. Yang kuingat, kakekku memang sering bercerita tentang rumah tua di Malang. Tapi katanya rumah itu sudah kosong sejak lama. "Tapi kenapa ibu tidak pernah cerita kalau kami punya kerabat di sini?" Nenek Ida tertawa pelan. Suaranya seperti lonceng yang sudah lama tidak dibunyikan. "Ada banyak hal yang tidak perlu diketahui anak-anak, Nak. Tapi kamu sudah dewasa. Sudah saatnya kamu tahu." Ia berdiri dan berjalan ke arah tangga kayu tua yang menuju lantai atas. "Kamarku sudah kusiapkan. Kamu akan menginap di kamar yang sama dengan dulu saat kamu masih kecil." Aku mengikuti Nenek Ida naik tangga. Kayu tangga itu berderit pelan dengan setiap langkah, tapi suara itu terdengar harmonis, seperti sebuah lagu lama yang sudah dilupakan. Di dinding tangga, aku melihat lebih banyak foto. Ada foto keluarga yang tidak ku-recognize, tapi wajah-wajah di dalamnya terlihat familiar. "Siapa ini?" tanyaku sambil menunjuk salah satu foto. Nenek Ida melirik sebentar. "Itu nenek dan kakekmu. Mereka dulu sering tinggal di sini saat musim panas." Aku mengerat dahi. Ada yang tidak masuk akal. Kakekku sudah meninggal 5 tahun lalu, dan nenekku tidak pernah menyebut ada rumah keluarga di Malang. Tapi wajah orang-orang dalam foto itu benar-benar mirip dengan keluargaku. Kami sampai di lantai 2, koridor panjang dengan pintu-pintu kayu tua di kedua sisi. Nenek Ida berhenti di depan pintu paling ujung. "Kamar ini kamu pasti masih ingat," katanya sambil membuka pintu. Ruangan di dalam terlihat seperti museum. Tempat tidur kayu jati tua dengan kelambu putih, meja rias dengan cermin besar yang sudah retak di beberapa bagian, dan sebuah boneka beruang coklat yang duduk di pojok ruangan. Tapi yang paling mengejutkan, di atas meja ada sebuah foto kecil. Foto diriku saat masih kecil, duduk di pangkuan seorang wanita yang wajahnya mirip dengan Nenek Ida. "Bagaimana?" gumamku. "Kamu dulu sering datang ke sini, Erika. Setelah orang tuamu pindah ke Semarang, kamu jarang sekali datang. Tapi aku selalu menunggu." Nenek Ida berkata dengan suara yang terdengar sedih. Aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-katanya. Kenapa aku tidak bisa mengingat semua ini? Kenapa orang tuaku
tidak pernah bercerita. Ada teh hangat di bawah kalau kamu haus. Istirahatlah yang baik, malam ini akan sangat panjang, kata Nenek Ida sebelum menutup pintu. Aku duduk di tepi tempat, tidur, masih dengan perasaan tidak percaya. Ruangan ini terasa sangat familiar, seolah aku memang pernah tinggal di sini. Tapi kenapa tidak ada ingatan sama sekali? Saat aku melihat lebih dekat ke foto yang ada di meja, aku menyadari ada tulisan kecil di balik bingkainya. Untuk Erika tersayang, semoga kau selalu bahagia. Ida, Ida, Nenek Ida. Tapi kenapa dia menulis seperti itu? Seharusnya yang menulis adalah nenekku, bukan pembantu keluarga. Aku bangkit dari tempat tidur dan mencoba melihat keluar jendela. Malam sudah tiba dan hujan masih turun deras. Lampu jalan di luar berkedip-kedip, memberikan cahaya yang tidak menentu. Saat aku sedang memperhatikan kegelapan di luar, aku melihat bayangan sesuatu yang bergerak di halaman belakang rumah. Aku mengedipkan mata, berharap itu hanya ilusi karena cahaya yang redup. Tapi bayangan itu tetap ada. Sosok anak kecil berbaju putih yang berdiri di bawah pohon besar, menatap lurus ke arah kamarku. Jantungku berdebar kencang. Aku segera menutup tirai, tapi rasa takut masih menghiasi pikiranku. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Kenapa Nenek Ida tahu begitu banyak tentang keluargaku? Dan siapa anak kecil itu? Saat aku kembali ke tempat tidur, aku melihat boneka beruang itu bergerak, hanya sedikit, tapi cukup untuk membuatku merinding. Matanya yang terbuat dari kancing hitam seolah menatapku dengan penuh makna. Malam ini memang akan sangat panjang, dan aku belum siap untuk menghadapi apa yang akan datang. Jam dinding di kamar tua berdentang pelan, menandakan pukul 11 malam. Suara dentangnya bergema di ruangan kosong, membuat suasana semakin sunyi dan mencekam. Aku duduk di tepi tempat tidur, masih mengenakan jaket karena udara malam terasa dingin menusuk. Meski api kecil menyala di perapian kecil di sudut kamar, teh hangat yang dibawakan Nenek Ida sudah dingin di atas meja, tapi aku tidak berani meminumnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali aku mencoba menenangkan diri, bayangan anak kecil itu selalu muncul di benakku. Aku mencoba membaca buku kecil yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Sampulnya sudah lusuh, bertuliskan kisah-kisah malam di Malang dengan huruf yang sudah pudar. Saat membukanya, aku menemukan coretan tangan di salah satu halaman. Yang datang malam, takkan pergi pagi. Rumah Ida meminta tumbal. Tiba-tiba, suara menangis terdengar dari suatu tempat di rumah. Hiks, hiks. Suara itu pelan, tapi jelas terdengar, seperti anak kecil yang sedang menangis terseduh-seduh. Aku menahan napas, mencoba memastikan apakah suara itu nyata atau hanya imajinasiku yang terlalu aktif karena ketakutan. Hiks, Mama. Hiks. Jantungku berdebar kencang. Suara itu datang dari arah koridor. Aku berdiri perlahan, menghampiri pintu kamar. Saat aku membuka sedikit celah pintu, suara tangisan itu terdengar lebih jelas. Tapi yang aneh, tidak ada suara langkah kaki atau tanda-tanda kehidupan lain di rumah ini selain aku dan Nenek Ida. Aku mengintip keluar. Koridor panjang tampak gelap, hanya diterangi oleh cahaya redup dari lampu dinding yang berkedip-kedip. Tidak ada bayangan apapun yang bergerak, tapi suara tangisan itu masih terdengar, seolah datang dari dinding itu sendiri. Hiks, jangan tinggalkan aku. Hiks. Aku mencoba mengikuti suara itu, melangkah perlahan di atas lantai kayu yang berderit pelan. Tangga menuju lantai bawah tampak lebih gelap dari sebelumnya, dan udara terasa lebih berat. Saat aku turun beberapa anak tangga, suara tangisan itu terdengar semakin jelas, tapi aku tidak bisa menentukan arahnya dengan pasti. Tiba-tiba, lampu di tangga berkedip dan padam. Kegelapan menyergapku. Hanya suara napasku yang terdengar di tengah keheningan. Saat aku mencoba meraba dinding untuk mencari pegangan, aku merasakan sesuatu yang lembut menyentuh lenganku. Aku menjerit kecil dan mundur, terjatuh ke anak tangga.
Saat aku bangkit, lampu kembali menyala dan aku melihat boneka beruang coklat yang tadi di kamarku kini berada di tangga, menatapku dengan mata kancing hitamnya. "Kamu tidak seharusnya turun malam-malam, nak," suara Nenek Ida terdengar. "Sorry, Bob." Ia berdiri di ruang tamu dengan lampu lilin di tangannya. Wajahnya setengah tertutup bayangan api. "Nenek." Ada suara menangis. "Anak kecil," kataku sambil menunjuk ke arah tangga. Nenek Ida tersenyum samar. "Itu hanya angin, nak. Rumah tua ini sering membuat suara-suara aneh. Sebaiknya kamu kembali ke kamarmu." Tapi aku tidak yakin. Kami berdua berdiri di ruang tamu. Aku melihat bayangan anak kecil itu lagi. Di balik jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Sosok itu berdiri diam, menatapku dengan tatapan kosong. Aku menunjuk ke arah jendela. "Nenek, lihat, ada anak kecil di luar." Nenek Ida mengikuti arah tunjukku. Tapi saat ia melihat keluar, ia hanya menggeleng pelan. "Tidak ada apa-apa, Erika. Kamu terlalu lelah, sebaiknya istirahat." Aku merasa seperti orang yang sedang bermimpi buruk. Semua yang kulihat tampak nyata, tapi Nenek Ida bersikeras tidak melihat apapun. Nenek Ida membawaku kembali ke kamar dengan penuh perhatian, seperti ibu yang mengantar anaknya tidur. Saat aku masuk ke kamar, boneka beruang itu sudah berada di tempat tidur, seolah tidak pernah berpindah dari sana. "Cobalah tidur, nak. Besok pagi kamu akan merasa lebih baik," kata Nenek Ida sebelum menutup pintu. Aku mencoba tidur, tapi setiap kali mulai mengantuk, suara tangisan itu kembali terdengar. Sekitar pukul 2 dini hari, aku akhirnya tertidur dalam keadaan setengah sadar, dan mimpi itu datang. Aku bermimpi berada di ruang bawah tanah yang gelap. Bau tanah dan kayu lapuk menyengat hidungku. Di tengah ruangan ada seorang anak perempuan, kecil berbaju putih, duduk sendirian di tengah lingkaran lilin yang menyala. Wajahnya tertunduk, tapi aku bisa melihat air mata yang mengalir di pipinya. "Mama, Papa," katanya dengan suara lirih. Aku mencoba mendekat, tapi kakiku tidak bisa bergerak, seolah ada rantai tak terlihat yang mengikatku ke lantai. Saat anak itu mengangkat wajahnya, aku melihat wajahnya yang pucat dan matanya yang kosong, menatapku dengan tatapan memohon, "Tolong, aku tidak ingin menjadi tumbal." Tiba-tiba, Nenek Ida muncul dari balik bayangan. Wajahnya berubah menjadi keriput dan tua renta, dengan mata yang bercahaya merah menyala. "Mereka semua ingin hidup selamanya, Erika, dan kamu adalah kuncinya." Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Jam dinding menunjukkan pukul 4 pagi. Ruangan masih gelap, tapi aku bisa melihat bayangan anak kecil itu berdiri di pojok kamar, menatapku dengan tatapan kosong sebelum perlahan menghilang. Aku tidak bisa tidur lagi semalam itu, dan aku mulai menyadari bahwa rumah ini tidak sesederhana yang kubayangkan. Sesuatu yang besar sedang menungguku, dan malam ini baru permulaannya. Matahari pagi yang redup menembus tirai kamar, membawa cahaya suram yang tidak berhasil mengusir ketakutan malam sebelumnya. Aku terbangun dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang kacau. Mimpi buruk tadi masih terlalu segar di ingatanku, membuatku ragu apakah semua yang terjadi semalam benar-benar nyata atau hanya ilusi ketakutanku. Suara langkah kaki di luar kamar membuatku terkejut. Aku membuka pintu sedikit dan melihat Nenek Ida sedang menyapu koridor dengan sapu lidi tua. Gerakannya teratur dan tenang, seperti rutinitas yang sudah dilakukannya selama puluhan tahun. "Selamat pagi, Erika. Tidur nyenyak?" tanya Nenek Ida tanpa menoleh. "Ada banyak suara aneh tadi malam," jawabku ragu. Nenek Ida berhenti menyapu dan menatapku dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Rumah tua ini memang sering membuat suara-suara, tapi itu semua tidak penting. Yang penting, kamu aman di sini. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. "Nenek, boleh aku melihat-lihat rumah ini? Mungkin bisa membantuku mengenal tempat ini
lebih baik. Nenek Ida tersenyum, tapi ada keraguan di matanya. Tentu saja nak, tapi ingat, ada beberapa ruangan yang sebaiknya tidak kau ganggu. Setelah sarapan sederhana dengan teh dan roti panggang yang disiapkan Nenek Ida, aku mulai menjelajahi rumah tua ini. Setiap ruangan memiliki karakternya sendiri. Ruang makan dengan meja kayu jati panjang, perpustakaan kecil dengan buku-buku tua yang berdebu, dan ruang keluarga dengan foto-foto dalam bingkai besar. Di dinding ruang keluarga, aku melihat lebih banyak foto keluarga. Ada foto seorang pria dan wanita muda yang sangat mirip dengan ayah dan ibuku, tapi dengan pakaian zaman dulu. Di bawah foto itu tertulis, Keluarga Erianto, 1975. Aku mengambil foto itu untuk dilihat lebih dekat. Wajah wanita dalam foto itu sangat mirip dengan ibuku, tapi ada sesuatu yang berbeda. Di samping mereka berdiri seorang anak perempuan kecil dengan pita di rambutnya. Anak itu sangat mirip dengan bayangan yang kulihat tadi malam. Nenek, siapa ini? Tanyaku saat Nenek Ida muncul di belakangku. Nenek Ida mengambil foto itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Itu putrimu, Erika. Kamu dulu sering datang ke sini bersama orang tuamu. Aku terpaku. Putriku? Tapi aku belum menikah, Nenek. Ini pasti anak orang lain. Nenek Ida tertawa pelan, tapi suaranya terdengar dipaksakan. Oh ya, tentu saja. Maaf, aku sudah tua. Ingatanku mulai kabur, tapi aku tidak percaya. Ada yang tidak masuk akal. Aku mengambil foto lain. Kali ini foto seorang anak perempuan kecil berusia sekitar 5 tahun, duduk di pangkuan Nenek Ida. Di belakang foto tertulis, Erika kecil dengan Nenek Ida tersayang, 1995. Tapi ini tidak mungkin. Aku lahir tahun 1990. Nenek, aku tidak mungkin berusia 5 tahun. Tahun 1995. Nenek Ida, wajahnya berubah pucat. Kamu salah lihat tanggal, nak. Aku meneliti foto itu lebih seksama. Tanggal di pojok foto memang tertulis 1995. Tapi aku mencoba mengingat-ingat. Saat aku berusia 5 tahun, aku tinggal di Semarang, tidak pernah ke Malang. Ada ruang lain yang belum kuperlihatkan, tanyaku, mencoba mengalihkan perhatian. Nenek Ida terlihat lega dengan pertanyaanku. Ada ruang penyimpanan di ujung koridor barat, tapi itu sudah lama tidak digunakan. Aku mengikuti arah yang ditunjuk Nenek Ida. Di ujung koridor ada pintu kayu tua dengan kunci besar yang sudah berkarat. Saat aku mencoba membukanya, pintu itu terbuka dengan mudah, seolah sering digunakan, meski terlihat seperti tidak pernah disentuh. Selama bertahun-tahun, di dalam ruangan itu gelap dan berdebu. Aku menyalakan lampu senter kecil dari tas selempangku. Ruangan itu penuh dengan kotak-kotak kayu tua, perabotan yang sudah rusak, dan foto-foto yang berserakan. Di salah satu kotak, aku menemukan album foto tebal. Saat membukanya, aku melihat ratusan foto keluargaku, foto-foto yang bahkan aku sendiri tidak pernah melihatnya. Ada foto ayah dan ibuku saat masih muda, foto pernikahan mereka, dan foto-foto aku saat masih kecil. Tapi yang paling mengejutkan adalah foto-foto yang menunjukkan aku sering datang ke rumah ini. Ada foto aku bermain di halaman, foto aku tidur di kamar ini, bahkan foto aku bersama Nenek Ida seperti anak kandung. Di antara foto-foto itu, aku menemukan sebuah dokumen resmi yang disimpan dalam amplop coklat. Saat membukanya, aku melihat sertifikat tanah yang menunjukkan bahwa rumah ini dulunya dimiliki oleh keluarga Erianto, keluargaku. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, di bagian belakang dokumen itu ada catatan tulisan tangan, ritual tumbal untuk menjaga keawetan rumah dan keabadian penghuninya. Korban pertama Maya Erianto, 1985. Korban kedua Andika Erianto, 1990. Korban ketiga Erika Putri, 1995. Ditunda karena intervensi keluarga. Aku terdengar jantungku berdebar kencang. Nama terakhir di daftar itu adalah namaku,
Tapi aku masih hidup, bukan? Kenapa nama aku ada di daftar korban tumbal? Saat aku membaca dokumen itu dengan seksama, aku mendengar suara langkah kaki di luar ruangan. Aku menyembunyikan dokumen itu di dalam bajuku dan keluar dari ruangan. Nenek Ida berdiri di depan pintu dengan wajah yang muram. Apa yang sedang kamu lakukan di sana? Hanya melihat-lihat? Nenek, jawabku dengan suara gemetar. Nenek Ida menatapku dengan tatapan tajam. Ada hal-hal yang sebaiknya tidak kau cari tahu, Erika. Ingatlah itu. Saat aku kembali ke kamarku, aku melihat boneka beruang itu berada di meja dengan sebuah pesan kecil di bawahnya. Ruang bawah tanah, kunci kebenaran. Aku merasa seperti sedang terjebak dalam teka-teki yang semakin rumit. Setiap jawaban yang kutemukan justru membawa lebih banyak pertanyaan. Tapi satu hal yang pasti, aku bukan tamu biasa di rumah ini. Dan Nenek Ida bukan nenek biasa. Aku harus menemukan ruang bawah tanah itu, apapun risikonya. Karena mungkin di sanalah jawaban dari semua misteri ini berada. Sore hari datang dengan cepat, membawa kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Aku duduk di kamarku dengan dokumen tua itu terbuka di hadapan, mencoba memahami makna dari setiap kata yang tertulis. Nama keluargaku tercatat dalam daftar korban, ritual tumble, termasuk namaku sendiri. Tapi jika aku seharusnya menjadi korban tahun 1995, kenapa aku masih hidup sekarang? Dan kenapa Nenek Ida menyimpan semua ini dengan begitu rapi? Suara langkah kaki di luar membuatku buru-buru menyembunyikan dokumen. Nenek Ida membuka pintu dengan senyum palsu di wajahnya. Ada tamu untukmu, Erika, katanya. Dengan suara manis yang terdengar aneh. Di belakang Nenek Ida berdiri seorang pemuda tinggi berambut hitam dan kacamata. Wajahnya familiar dan butuh beberapa detik bagiku untuk mengenali siapa dia. Lukman, seruku sambil berlari memeluk teman lamaku itu. Ari, syukurlah kamu baik-baik saja. Aku khawatir setelah tidak mendapat jawaban darimu seharian, kata Lukman sambil memelukku erat. Aku menjelaskan keanehan yang terjadi sejak tiba di rumah ini. Lukman mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, dan mencatat di buku kecil yang selalu dibawanya. Ini sangat aneh, Erika. Tapi aku punya teman yang ahli dalam hal-hal mistis. Mungkin dia bisa bantu, katanya. Saat kami sedang berbicara, Nenek Ida datang dengan nampan teh. Tapi aku melihat matanya menatap Lukman dengan tatapan yang berbeda, seperti sedang menilai mangsa. Siapa temanmu ini? Erika, tanya Nenek Ida dengan suara manis. Ini Lukman, teman kuliahku di Semarang. Nenek, dia datang untuk menjemputku. Nenek Ida tersenyum, tapi ada sesuatu yang tidak enak di balik senyumannya. Oh, betapa menyenangkan. Tapi malam ini sudah terlambat untuk bepergian. Kalian bisa menginap di sini malam ini juga. Setelah Nenek Ida pergi, Lukman berbisik pelan. Ada yang aneh dengan nenek itu. Umurnya tidak sesuai dengan penampilannya. Aku mengangguk. Aku juga merasa begitu. Luk, aku menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan tadi siang. Aku mengeluarkan dokumen tua itu dan menunjukkannya pada Lukman. Wajahnya berubah ketika membaca daftar nama korban ritual. Ini daftar korban ritual tumbal, dan nama kamu ada di sini, katanya dengan suara terkejut. Ya, tapi aku masih hidup. Ada yang tidak masuk akal. Lukman mengambil foto-foto yang kutemukan dan mulai menelitinya. Erika, lihat tanggal-tanggal ini. Semuanya tidak sesuai dengan timeline kehidupanmu. Benar, aku juga menyadarinya. Tapi kenapa Nenek Ida menyimpan semua ini? Lukman menatapku dengan serius. Kita harus cari ruang bawah tanah. Mungkin jawabannya ada di sana. Malam itu, saat Nenek Ida sedang sibuk di dapur, aku dan Lukman mulai mencari akses ke ruang bawah tanah. Kami mengecek setiap ruangan, setiap lemari, bahkan di bawah karpet tua di ruang tamu. Akhirnya, di ruang dapur tua, kami menemukan papan kayu longgar di bawah lantai. Saat papan itu dibuka, tangga kayu tua yang menuju ke bawah terlihat di baliknya.
Udara yang keluar dari bawah sangat dingin dan berbau tanah basah. Aku menyalakan senter kecil dan mulai turun perlahan, diikuti oleh Lukman. Ruang bawah tanah itu gelap dan lembab. Dindingnya terbuat dari batu bata tua yang sudah berlumut. Di tengah ruangan ada lingkaran besar yang terbuat dari kapur putih dengan lilin-lilin tua yang sudah meleleh di sekelilingnya. Di sudut ruangan, aku melihat boneka anak perempuan dengan pita merah. Sangat mirip dengan bayangan yang kulihat tadi malam. Di dekat boneka itu, ada sebuah peti kayu tua dengan simbol-simbol aneh yang terukir di permukaannya. Aku menemukan sesuatu, seru Lukman dari sisi lain ruangan. Dia sedang memegang sebuah buku harian tua dengan sampul kulit hitam. Saat dibuka, tulisan di dalamnya sangat rapuh, tapi masih bisa dibaca. Hari ke-15, sejak ritual pertama, Maya Erianto telah memberikan nyawanya untuk keabadian rumah ini. Usiaku kembali muda, kulitku kembali halus, tapi masih butuh korban lain. Hari ke-45, Andika Erianto menolak menjadi tumbal. Aku harus mencari pengganti. Hari ke-120, Erika Putri akan menjadi tumbal ketiga, tapi keluarganya mencurigaku. Ritual harus ditunda. Aku merasa tubuhku bergetar saat membaca entry terakhir itu. Hari ke-1, 950. Erika Putri kembali ke rumah ini. Waktunya telah tiba. Ritual akan segera dimulai. Umurku sudah 50 tahun berkat kekuatan ini. Aku tidak akan membiarkan itu berhenti sekarang. Itu tulisan Nenek Ida, kataku dengan suara gemetar. Lukman menunjuk ke arah peti kayu tua. Lihat simbol di peti itu. Itu simbol keabadian dari zaman kerajaan Majapahit. Konon, siapapun yang melakukan ritual dengan simbol ini bisa hidup selamanya dengan mengorbankan nyawa orang lain. Tiba-tiba, kami mendengar suara langkah kaki dari atas. Nenek Ida sedang turun ke ruang bawah tanah. Sudah kuduga kalian akan kesini, katanya dengan suara yang berbeda, lebih dalam dan berat. Aku dan Lukman berbalik, dan yang kami lihat membuat darah membeku di urat. Nenek Ida berdiri di tangga dengan wajah yang berubah menjadi tua renta. Kulitnya keriput dan hitam, mata bercahaya merah menyala. Di tangannya, ia memegang sebilah belati tua dengan ukiran simbol yang sama dengan yang ada di peti. Waktunya telah tiba, Erika. 15 tahun yang lalu, ritual harus ditunda karena campur tangan keluargamu. Tapi sekarang kau sendiri yang datang ke rumah ini. Aku mundur perlahan. Tapi ruang bawah tanah ini tidak memiliki jalan keluar selain tangga yang sedang dijaga oleh Nenek Ida. Kamu bukan Nenek Ida yang sebenarnya, bukan? Tanyaku dengan suara bergetar. Nenek Ida tertawa keras. Suaranya bergema di ruang bawah tanah. Nenek Ida memang korban ritual pertama, tapi aku adalah penjaga ritual ini. Dan sekarang, waktunya ritual dimulai kembali. Udara di ruang bawah tanah terasa semakin berat, seolah tekanan dunia lain mulai menembus realitas. Nenek Ida, atau apapun dia sebenarnya, melangkah perlahan ke dalam lingkaran kapur. Belati di tangannya bersinar redup dalam kegelapan. Jangan takut, Erika. Ini semua untuk tujuan yang mulia. Keabadian adalah hadiah yang luar biasa, katanya dengan suara yang berubah menjadi melengking. Lukman menarikku ke belakang, berusaha melindungiku. Erika, kita harus keluar dari sini. Tidak ada jalan keluar selain tangga itu, jawabku sambil melihat sekeliling ruangan yang sempit. Nenek Ida mulai bernyanyi dalam bahasa kuno yang tidak kupahami. Suara itu membuat kepala terasa pusing, dan lilin-lilin di sekeliling lingkaran mulai menyala satu persatu dengan api biru yang menyeramkan. Sejak 1985, ritual ini telah memberiku kehidupan abadi. Maya Erianto, Andika Erianto, dan sekarang Erika Putri, darah keluarga Erianto, adalah kunci utama. Aku mencoba mengingat kembali cerita nenekku tentang keluarga kami. Ada sesuatu yang pernah dikatakan nenek sebelum meninggal, tentang Nenek Ida yang menghilang saat kakekku masih hidup. Look, ingat cerita nenek tentang pembantu keluarga yang menghilang?
Lukman mengangguk pelan. Katanya nenek Ida menghilang saat pamannya meninggal. Tapi kenapa? Karena dia bukan menghilang. Dia menjadi sesuatu yang lain. Seruku saat nenek Ida mulai mengayunkan belati di udara. Tiba-tiba, Lukman mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku jaketnya. Sebuah liontin kecil dengan simbol perlindungan yang diberikan oleh gurunya yang ahli dalam hal mistis. Semoga ini bekerja, katanya sambil melemparkan liontin itu ke tengah lingkaran. Liontin itu jatuh dengan suara dentum pelan, dan tiba-tiba api lilin berubah menjadi biru tua. Nenek Ida menjerit kesakitan saat tubuhnya mulai bergetar hebat. "Tidak, ini tidak mungkin terjadi," jeritnya. Aku melihat kesempatan itu. Saat nenek Ida terganggu, aku dan Lukman berlari menuju tangga. Tapi nenek Ida dengan cepat memblokir jalan. "Kalian tidak bisa lari, ritual harus selesai." Lukman mengeluarkan buku catatan sejarah lokal yang dibawanya. "Erika, ingat catatan tadi? Ada cara menghentikan ritual ini." Aku mencoba mengingat isi catatan itu. Ada yang disebut jantung ritual. Sesuatu yang harus dihancurkan. "Benar. Dan itu pasti ada di peti itu," jawab Lukman sambil menunjuk ke arah peti kayu tua. Nenek Ida mendengar pembicaraan kami dan mulai panik. "Tidak, kalian tidak boleh menyentuh peti itu." Ia berlari menuju peti dengan belati di tangan. Tapi Lukman dengan cepat melemparkan sebuah botol kecil yang berisi cairan berwarna ungu ke arah nenek Ida. Cairan itu meledak saat menyentuh lantai, menghasilkan asap tebal yang membuat nenek Ida terbatuk-batuk. "Ini waktu kita," kata Lukman sambil menarik tanganku. Kami berlari ke arah peti kayu tua. Saat membukanya, aku melihat sebuah kristal berbentuk jantung dengan cahaya merah keunguan di dalamnya, seperti berdarah. "Ini dia, SERUQ.TAPI." Saat aku mencoba mengambil kristal itu, nenek Ida muncul di belakangku dengan belati terhunus. "Beraninya kalian," jeritnya dengan wajah yang sudah berubah menjadi monster tua. Lukman dengan cepat mendorongku ke samping dan mengambil sebilah pisau dapur yang tergeletak di lantai. Dalam pertarungan singkat, ia berhasil merebut belati dari tangan nenek Ida. "Ambil kristal itu, Erika, hancurkan." Aku mengambil kristal berdarah itu dengan tangan yang bergetar. Saat menyentuhnya, aku bisa merasakan energi jahat yang mengalir di dalamnya. "Ini adalah sumber dari semua kejahatan di rumah ini. Tidak, tanpa kristal itu, aku akan mati," teriak nenek Ida. "Kamu sudah mati sejak lama," jawabku sambil menghempaskan kristal itu ke lantai batu. Kristal itu pecah dengan suara dentuman keras, dan tiba-tiba seluruh ruang bawah tanah diguncang hebat. Api lilin padam satu persatu, dan suara nyanyian nenek Ida berubah menjadi raungan kesakitan. Tubuh nenek Ida mulai berubah kembali. Dari monster tua menjadi sosok wanita tua yang sebenarnya, dengan wajah yang pucat dan mata yang kehilangan cahayanya. "Maafkan aku hanya ingin hidup selamanya," katanya dengan suara lemah sebelum tubuhnya runtuh di lantai. Aku dan Lukman terduduk di lantai, terengah-engah karena ketakutan dan kelelahan. Ruang bawah tanah yang tadi penuh dengan energi jahat kini terasa tenang. "Tapi kenapa namaku ada di daftar korban?" tanyaku saat sudah bisa berpikir jernih. Lukman membuka buku catatannya. "Menurut catatan sejarah yang kutemukan, nenek Ida memang merencanakan ritual untukmu tahun ke-1995, tapi keluargamu mencurigai perilakunya dan membawamu pergi sebelum ritual selesai. Jadi aku memang seharusnya menjadi korban. Ya, tapi kamu selamat, dan sekarang semua ini sudah berakhir." Saat kami hendak keluar dari ruang bawah tanah, aku melihat bayangan anak kecil itu lagi berdiri di sudut ruangan dengan senyuman tenang di wajahnya. "Terima kasih," bisiknya sebelum perlahan menghilang. Aku tersenyum, merasa seperti dibebaskan dari beban yang selama ini tidak kusadari. Tapi saat kami sampai di lantai atas, aku menemukan sesuatu yang membuat darah membeku di meja ruang tamu.
Ada sebuah foto baru, foto diriku dan Lukman di ruang bawah tanah dengan tulisan di belakangnya, "Terima kasih sudah menjadi tumbal untuk ritual berikutnya." Sore itu datang dengan keheningan yang mencekam. Aku dan Lukman duduk di ruang tamu, masih terguncang dengan apa yang baru saja kami temukan. Foto itu tergeletak di meja dengan tulisan yang membuat darah membeku di urat. "Bagaimana ini mungkin? Luke, kita baru saja menghancurkan kristal itu," katanya sambil menunjuk foto tersebut. Aku mengambil foto itu dan melihatnya lebih dekat. Tulisan di belakangnya ditulis dengan tinta merah yang masih segar, seolah baru saja ditulis. Tapi siapa yang menulisnya? Nenek Ida sudah mati di ruang bawah tanah. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu mulai berkedip-kedip. Suara angin yang tidak biasa bertiup dari sela-sela jendela yang tertutup rapat. Bau dupa yang tadi sudah hilang, kini kembali menyergap indraku. Lebih kuat dari sebelumnya. "Kita harus pergi dari sini, Erika. Sekarang juga," kata Lukman sambil berdiri dan mengambil tasnya. Tapi saat kami hendak menuju pintu itu tiba-tiba menutup sendiri dengan suara dentuman keras. Kunci pintu berputar sendiri dan kami terjebak di dalam rumah itu. "Ada kekuatan lain di sini," bisikku sambil melihat sekeliling ruangan. Suara tawa perempuan tua terdengar dari ruang bawah tanah. Tapi itu bukan suara Nenek Ida yang sudah mati. Suara itu lebih muda, lebih jahat. "Bodoh sekali kalian berdua," kata suara itu dengan nada mengejek. Dari bayangan di sudut ruangan muncul sosok seorang wanita muda berbaju putih panjang. Wajahnya sangat mirip dengan Nenek Ida, tapi dengan kulit yang halus dan mata yang bercahaya merah. "Kamu, siapa kamu?" tanyaku dengan suara gemetar. "Saya adalah Ida yang sesungguhnya," katanya sambil tertawa. "Nenek tua itu hanyalah penjaga yang kuterima keabadiannya. Tapi sekarang, waktunya saya yang mengambil alih. Aku terpaku. Tapi kamu sudah mati 15 tahun yang lalu. Dalam catatan ritual, wanita bijak tahu cara bertahan hidup," jawabnya sambil melangkah perlahan. "Ara, call me. Saya memang mati dalam ritual pertama, tapi jiwa saya tidak pernah benar-benar pergi. Saya menunggu sampai ada yang bisa melanjutkan ritual ini." Lukman menarikku ke belakang. "Erika, jangan dengarkan dia. Ini semua tipuan." Lukman, ini semua nyata," jawabku sambil melihat sosok wanita itu dengan lebih seksama. Dia memang Ida yang sebenarnya. Jiwa Nenek Ida hanya menjadi wadah untuk keabadiannya. Ida yang sebenarnya tertawa lagi. "Anak pintar. Ya, saya memang membutuhkan wadah fisik untuk kembali ke dunia ini. Dan kalian berdua telah memberiku kesempatan itu." Saat itu juga, aku melihat tubuh Nenek Ida yang tadi tergeletak di ruang bawah. Tanah mulai bergetar. Dari tubuh itu, naiklah asap hitam yang membentuk siluet wanita muda. "Terima kasih sudah menghancurkan belenggu fisik saya," katanya sambil tertawa gila. "Sekarang, saya benar-benar bebas." Aku dan Lukman mundur perlahan. Tapi ruangan semakin sempit, seolah dindingnya bergerak mendekat. Di setiap sudut ruangan, muncul lilin-lilin baru yang menyala sendiri dengan api biru yang sama seperti tadi malam. "Ritual kedua akan segera dimulai," kata Ida sambil mengangkat tangannya. "Kali ini, saya tidak akan gagal seperti 15 tahun lalu." Lukman mencoba menyerangnya, tapi tubuh Ida seperti tidak berwujud. Pukulannya melewati udara kosong, dan Ida malah tertawa lebih keras. "Bodoh, saya bukan manusia biasa lagi. Saya adalah keabadian itu sendiri." Aku melihat ke sekeliling ruangan, mencari cara untuk melawan. Di dinding, aku melihat foto-foto keluargaku yang mulai berubah. Wajah-wajah dalam foto itu berubah menjadi wajah Ida yang sedang menertawakan kami. "Kamu tidak bisa lari, Erika. Darah keluarga Erianto adalah milik saya. Dan hari ini, saya akan mengambil semuanya." Ida mulai membaca mantra kuno dalam bahasa yang tidak kupahami. Udara di ruangan semakin berat, dan aku mulai merasa sulit bernapas. Lukman juga terlihat kesulitan. Wajahnya mulai pucat. "Sebelum fajar tiba, satu nyawa harus dikorbankan," katanya sambil menunjuk ke arah kami berdua.
dan saya sudah memilih. Tiba-tiba, Lukman terjatuh ke lantai. Tubuhnya mulai kejang-kejang. Aku berlari ke arahnya. Tapi saat tanganku menyentuh tubuhnya, aku merasakan energi jahat yang mengalir dari dalam dirinya. "Tidak, jangan sakiti dia," teriakku. Ida tersenyum jahat. "Pilihanmu, Erika. Kamu atau dia, satu nyawa harus dikorbankan agar saya bisa hidup selamanya. Dan saya pikir kamu yang lebih berharga." Aku memeluk Lukman erat-erat, merasakan tubuhnya yang mulai dingin. Ini semua salahku. Jika aku tidak datang ke rumah ini, Lukman tidak akan terlibat dalam semua ini. Tidak ada jalan keluar. "Erika, ini sudah ditakdirkan sejak 15 tahun lalu," kata Ida sambil melangkah perlahan ke arah kami. Tapi saat aku memandang wajah Lukman yang mulai pucat, aku melihat sesuatu yang membuatku terkejut. Di lehernya tergantung liontin kecil yang tadi dilemparkannya ke ruang bawah tanah. Dan liontin itu masih bersinar redup dengan cahaya putih. Cahaya putih dari liontin itu semakin terang, menerangi ruangan yang gelap dengan kekuatan yang tidak biasa. Ida yang sebenarnya menjerit kesakitan saat cahaya itu menyentuh tubuh astralnya. Tidak mungkin. Itu tidak seharusnya bisa menghentikanku, jeritnya sambil mundur terhuyung. Aku memegang erat liontin itu, merasakan kekuatan positif yang mengalir dari dalamnya. "Lukman, apa ini?" Lukman yang masih terbaring lemah membuka matanya perlahan. Guru saya memberiku itu," katanya, "akan melindungi dari kejahatan abadi." Ida mulai kehilangan bentuknya. Tubuh astralnya bergetar hebat karena terkena cahaya suci dari liontin. "Kalian tidak tahu apa-apa. Keabadian adalah hakku. Keluarga Erianto berutang nyawa padaku. Kamu tidak berhak atas nyawa siapapun." Sambil mengangkat liontin lebih tinggi, cahaya putih itu semakin terang, menembus setiap sudut ruangan. Foto-foto di dinding mulai terbakar satu persatu, dan lilin-lilin jahat itu padam dengan suara desisan. Ida menjerit, kesakitan tubuhnya mulai menghilang perlahan. "Ini belum berakhir. Aku akan kembali. Keabadian tidak bisa dihancurkan, tapi kejahatan bisa," teriak Lukman yang sudah mulai pulih. Tiba-tiba, seluruh rumah berguncang hebat. Dinding mulai retak, dan atap rumah tampak seperti akan roboh. Dari ruang bawah tanah, terdengar suara raungan terakhir dari Ida sebelum semuanya menjadi sunyi. Pintu depan rumah yang tadi terkunci kini terbuka dengan sendirinya. Cahaya pagi mulai masuk melalui sela-sela yang retak, membawa kehangatan yang lama. Tidak kurasakan, aku dan Lukman berlari keluar dari rumah tua itu saat atap mulai runtuh. Saat kami berada di halaman, kami melihat rumah itu perlahan hancur, seolah dibawa oleh kekuatan gaib yang tidak terlihat. Bayangan anak kecil yang selama ini kulihat muncul sekali lagi. Kali ini dengan senyuman yang tenang dan bahagia. Ia melambaikan tangan perlahan sebelum menghilang untuk selamanya. "Terima kasih, terima kasih. Kalian telah membebaskan kami semua," bisik suara halus di angin pagi. Setelah rumah itu benar-benar hancur, kami duduk di rerumputan halaman, terengah-engah tapi lega. Semua kejahatan yang selama ini menghuni tempat itu akhirnya lenyap. Tapi bagaimana dengan foto itu? Sambil mengeluarkan foto misterius dari saku, Lukman melihat foto itu dan wajahnya berubah pucat. "Erika, ini foto yang dibuat hari ini. Tapi lihat tanggalnya." Aku melihat tanggal di pojok foto. Tanggal itu menunjukkan 3 hari dari sekarang. "Ouch," kataku dengan suara gemetar. "Masih ada ritual lain dan kita harus siap," jawab Lukman sambil menatap puing-puing rumah yang hancur. Beberapa hari kemudian, setelah kembali ke Semarang, aku mencoba melupakan semua kejadian itu. Tapi setiap malam, aku selalu mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Terima kasih sudah menjadi tumbal untuk ritual berikutnya." Aku mencoba melacak nomor itu, tapi hasilnya selalu menunjukkan bahwa nomor tersebut tidak aktif.
Tapi pesan terus datang. Setiap malam menjelang tengah malam, saat aku menceritakan semua ini pada Lukman, ia hanya bisa menggeleng peluh. Erika, kita harus cari tahu lebih banyak tentang ritual ini. Mungkin masih ada cabang lain di tempat lain. Tapi, yang paling mengejutkan adalah saat aku mengunjungi makam nenekku untuk mencari jawaban. Di makam nenek Ida, yang katanya sudah lama kosong, aku menemukan sebuah batu nisan baru dengan tulisan Ida Susanti 1950-2020. Tapi yang aneh, tanggal kematian itu adalah tanggal besok. Aku menyadari bahwa Ida masih hidup di suatu tempat, menunggu waktu yang tepat untuk kembali, dan aku adalah target utamanya. Liburan yang seharusnya menjadi penyegaran jiwa ternyata membawaku ke jurang kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Tapi sekarang, aku tahu bahwa kebenaran harus diungkap, tidak peduli seberapa menyeramkan konsekuensinya. Kisah hororku mungkin sudah berakhir di Malang, tapi kisah perjuangan melawan kejahatan abadi baru saja dimulai. Dan kali ini, aku harus siap dengan segala konsekuensinya.